warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi minggu lalu. Jadi minggu lalu itu kan kita membahas tentang hak asasi manusia. Nah, di sini saya akan membahas tentang kewajiban asasi manusia. Seperti yang saya jelaskan minggu lalu, jadi antara hak dan kewajiban itu tidak bisa dipisahkan. Karena kalau misalnya ada hak, pasti ada kewajiban yang harus dipenuhi atau dilakukan. Jadi kita kerjakan dulu kewajiban kita, baru kita bisa menuntut hak kita. Nah, di sini kewajiban itu sifatnya berarti ada sebuah hal yang memang harus kita harus kita laksanakan. Nah, jika kita tidak melaksanakan, maka kita tidak bisa menuntut atau mendapatkan hak kita, seperti itu. Jadi kewajiban asasi ini juga wajib dilakukan, mengingat untuk menjaga keharmonisan di kehidupan atau di lingkungan masyarakat. Seperti gambar yang dapat kita lihat bersama, di sini ada dua gambar. Yang pertama itu ada siswa-siswa membersihkan lingkungan, dan juga ada masyarakat atau warga yang melaksanakan kerja bakti. Kita lihat bersama di sini. Dua peristiwa di atas memberikan gambaran bahwa selain mendapatkan hak, setiap orang itu juga mempunyai kewajiban. Nah, jadi ada dua kewajiban yang dilihat di atas. Yang pertama itu beberapa orang nampak saling membantu dalam membersihkan lingkungan di mana di lingkungan sekitar rumah. Nah, sebelahnya itu ada seorang pelajar, nah, seperti kalian yang mematuhi tata tertib sekolah, misalnya melaksanakan tugas piket atau kebersihan. Nah, sebagai anggota masyarakat, nah kita itu harus mematuhi norma-norma yang berlaku di lingkungan masyarakat. Norma-norma, ya, ingat norma-norma yang ada di lingkungan masyarakat. Nah, jadi wajib ikut serta dalam melaksanakan norma-norma apapun yang ada di lingkungan masyarakat. Nah, jika tidak melaksanakan norma-norma yang ada di lingkungan masyarakat, itu sanksi yang paling berat yang biasa akan kita dapatkan berupa cemooh. Cemooh itu artinya caci maki dari masyarakat yang ada di sekitar lingkungan kita, dan juga kita bisa mendapatkan sanksi seperti dikucilkan di dalam lingkungan masyarakat. Maka kita untuk menghilangkan hal-hal tersebut, kita perlu melaksanakan kewajiban-kewajiban yang ada di lingkungan sekitar kita. Nah, di sini kewajiban secara sederhana dapat diartikan sebagai, ya, di sini ya, segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Jadi harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan tidak asal-asalan. Jadi ada tata urutan aturan-aturannya. Memang kalau misalnya kita asal-asalan, itu juga tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, kewajiban asasi dapat diartikan sebagai kewajiban dasar setiap manusia berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Ini pasal 39 tahun 1999 tentang HAM itu wajib kalian ingat, karena ini biasanya paling sering keluar di soal-soal ulangan. Lanjut, kewajiban dasar manusia merupakan seperangkat kewajiban yang apabila dilaksanakan tidak memungkinkan terlaksananya dan tegaknya hak asasi manusia. Nah, jadi kalau seandainya kewajiban asasi ini tidak dilaksanakan, maka HAM atau hak asasi itu tidak bisa didapatkan atau terlaksana. Nah, gitu. Hak dan kewajiban asasi merupakan dua hal yang saling berkaitan, jadi tidak bisa antara hak dan kewajiban itu dipisahkan. Kalau misalnya mau menuntut hak, pasti kita harus menjalankan kewajiban-kewajiban yang memang harus kita kerjakan. Kalau misalnya di dalam bernegara itu ada salah satu contoh
sekaligus juga sebagai hak, juga sekaligus sebagai kewajiban. Contohnya itu misalnya berkaitan dengan membela negara, atau membela keamanan negara, atau kedaulatan negara. Nah, itu termasuk hak sekaligus kewajiban. Jadi membela kedaulatan negara itu masuk kedua-duanya, hak seseorang dan juga kewajiban warga negara. Pertama, tidak ada satupun orang yang bisa menghalangi masyarakat ataupun individu untuk membela negaranya atau mempertahankan negaranya. Nah, itu kan termasuk hak tuh. Jadi semua orang itu berhak untuk membela negaranya. Dan juga seandainya kita tidak melakukan, itu juga sebuah kewajiban sebagai warga negara. Jika negara dalam keadaan terdesak, warga negara juga wajib untuk membela atau mempertahankan kedaulatan negara. Jadi selain sebagai hak membela sebuah negara atau menjaga kedaulatan sebuah negara, itu juga dikatakan sebagai kewajiban. Jadi satu jenis tetapi masuk kedua-duanya. Nah, lanjut. Di sini masih berkaitan dengan jika tidak dilaksanakan kewajiban yang dimiliki, maka tidak bisa mendapatkan hak. Contoh simpelnya begini. Pada saat kita bekerja mengharapkan gaji atau upah, nah itu kan tentu ada hal-hal yang memang harus kita laksanakan. Tidak bisa kalau misalnya kita di dalam sebuah perkantoran tiba-tiba kita menuntut hak kita mendapatkan sekian karena udah dijanjikan gajinya sekian, atau misalnya udah ada dalam angka misalnya 2 juta kita tuntut. Nah, itu tidak bisa. Kita lihat dulu hak kewajiban yang melekat pada diri kita di dalam prosedur kantor tersebut sudah kita kerjakan belum. Seandainya kita sudah bekerja dan juga kewajiban-kewajiban itu memang sudah terpenuhi, maka secara otomatis hak itu tanpa kita minta maka akan diberikan. Maka kita akan mendapatkan upah atau gaji sesuai dengan apa yang telah kita kerjakan. Nah, itu makanya antara hak dan kewajiban memang tidak bisa dipisahkan. Sama seperti misalnya kalian menuntut ke orang tua mendapatkan kasih sayang, mendapatkan barang-barang yang memang harus kalian dapatkan, atau tetap kalian minta barang-barang kalian itu misalnya kayak sepeda motor ataupun HP memang harus terpenuhi berkaitan dengan hak kalian mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari orang tua. Tetapi tentunya situ harus ada beberapa yang harus kalian laksanakan, dan juga kalian lihat kemampuan orang tua, dan juga kerjakan dulu kewajiban-kewajiban sebagai pelajar itu apa. Nah, biasanya seperti itu. Jadi sebelum kita menuntut hak kita, tunjukkan dulu prestasi belajar, karena sebagai pelajar itu kan prestasi berkaitan dengan belajar. Jadi selama kewajiban belajar kita terpenuhi, mendapatkan nilai yang baik, tentu jangan nggak sempat kita minta, pasti orang tua akan memberikan hak kita. Di sini lanjut lagi. Di alat terakhir saya tidak terlalu panjang lebar ya, asal kalian kontennya habis, dan juga kita pelan-pelan yang penting kalian mengerti. Kalau misalnya mengerti, langsung tanya di kolom komentar. Di sini ada di alinea terakhir, hak dan kewajiban asasi juga tidak dapat dipisahkan, karena bagaimanapun dari kewajiban itu muncul hak-hak yang sebaliknya, kan tetapi sering terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban itu tidak seimbang. Nah, yang dimaksud tidak seimbang begini. Jadi dalam sebuah konteks bernegara, yang paling menjadi salah satu pandangan masyarakat itu adalah tingkat kesejahteraan. Nah, tingkat kesejahteraan itu kita lihat dapat dari mana? Nah, tingkat kesejahteraan dalam kehidupan itu biasanya berkaitan dengan status sosial dan juga ekonomi dari masing-masing masyarakat atau dari masing-masing individu yang ada di lingkungan masyarakat. Kenapa sampai sekarang masih tidak dikatakan tidak seimbang? Karena masih banyak masyarakat-masyarakat yang di dalam kesejahteraan, baik itu di dalam kedudukan sosial dan juga ekonomi, itu masih banyak yang tidak merata. Ada yang kaya, ada yang miskin, dan juga ada yang biasa-biasa. Nah, hal tersebut itulah yang akan selalu menjadi prioritas utama di dalam sistem bernegara. Bagaimana sebuah negara itu memberikan sebuah. Nah, lanjut ya. Jadi
bagaimana sebuah negara itu memberikan sumbangsi untuk menekan supaya tidak terjadi perpecahan di dalam kehidupan bermasyarakat atau konflik lingkungan masyarakat, untuk menyeimbangkan antara hak dan kewajiban yang berkaitan dengan status sosial dan juga ekonomi. Dengan cara apa? Dengan cara misalnya seandainya ada orang-orang yang di dalam keadaan ekonomi menengah ke bawah, nah itu tetap ada subsidi-subsidi yang diberikan pemerintah, baik itu dalam subsidi pendidikan, kesehatan, dan juga bantuan-bantuan secara kemanusiaan. Itu memang menjadi prioritas utama untuk menjaga keseimbangan antara status sosial dan juga ekonomi di lingkungan masyarakat. Untuk tercipta apa? Tercipta harmonisasi yang baik antara hak dan kewajiban di lingkungan masyarakat. Kenapa kalau seandainya tidak dilaksanakan, maka semakin lama dibiarkan, maka akan menimbulkan perpecahan kalau seandainya dibiarkan hal-hal tersebut itu berkepanjangan. Saya rasa sampai di sini dulu mengenai kewajiban asasi. Next time kita akan lanjut lagi ke materi berikutnya. Minggu depan seperti biasa soal, dan kalian cukup klik absen like aja, dan itu aja sebenarnya yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.